Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Adhamar HS dengan NIM B2 B123048, Program Studi Magister Manajemen Universitas Haluoleo Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa unsur MSDM adalah manusia. Nah, itu sudah jelas. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Nah, di sini dijelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, tetapi menyangkut karyawan, dalam hal ini sumber daya manusia yang mengelola faktor-faktor produksi. Nah, di sini juga dijelaskan tujuan manajemen sumber daya manusia. Kita ambil contoh menurut Sokijo Notoatmojo mengatakan bahwa tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan, terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini juga dibahas tentang tujuan yang ingin dicapai, diantaranya peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan, tingginya kualitas pelayanan, dan juga rendahnya komplain dari pelanggan. Nah, di sini juga dijelaskan fungsi manajemen sumber daya manusia. Di antaranya fungsi manajerial yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan yang terakhir pengendalian atau controlling. Nah, di sini juga dijelaskan fungsi operasional yaitu pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan juga pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini dijelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen SDM dalam menjalankan aspek SDM harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, yang meliputi melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru, menempatkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan yang terakhir menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Nah, di sini juga ada beberapa pendekatan manajemen sumber daya manusia, di antaranya pendekatan strategis, pendekatan SDM, pendekatan sistem, pendekatan proaktif, pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Nah, di sini ada beberapa konsep manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Arti makro adalah fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial, sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi-fungsi manajemen SDM secara fungsional. Secara fungsi operasional, Nah, di sini juga dijelaskan prinsip-prinsip manajemen SDM. Nah, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place, yang artinya orang yang tepat adalah tempat yang tepat, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang, dan tanggung jawab. Nah, di sini juga dijelaskan praktik pengelolaan sumber daya manusia, kegiatan sebagai pelaksanaan fungsi operasional manajemen SDM atau pelaksanaan manajemen personalia atau kepegawaian seperti analisis jabatan,
perencanaan kebutuhan karyawan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemberhentian, dan juga pensiun. Nah, di sini dijelaskan perkembangan manajemen SDM. Manajemen SDM dilakukan dengan cara penyebaran penduduk secara merata dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Nah, di sini ada beberapa masalah SDM, yaitu pertama masalah eksternal meliputi keragaman budaya dan sikap, keragaman melalui imigrasi dan imigrasi, keragaman dan profesional. Nah, di sini juga yang kedua, masalah ekonomi global, masalah-masalah pemerintah, masalah organisasi, masalah-masalah profesional, masalah SDM internasional. Nah, di sini juga ada dijelaskan tantangan manajemen SDM. Tantangan eksternalnya yaitu perubahan teknologi, perubahan peraturan pemerintah, faktor sosial, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra pesaing. Nah, sedangkan tantangan internalnya yaitu tantangan internal atau tantangan dari dalam muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Ya, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.